Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Profesor Dr. Rasimin SPD MPD. Izin Pak, mau share screen modul ajar yang sudah kami kerjakan Bapak. Mohon izin untuk presentasi Bapak. Modul ajar kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti BPG Daljab Batch 2 tahun 2023. Sekolah SD Negeri 1 Lemahireng, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, tema menyayangi anak yatim, materi Quran Surah Al-Ma'un, fase C, kelas 5. Alokasi waktu 2 jam pertemuan kali 35 menit, yaitu satu pertemuan. Tahun pelajaran 2023-2024, nama penyusun saya sendiri Agus Bambang Supriyanto. Kompetensi awal, peserta didik dapat melafalkan Quran Surah Al-Ma'un. Peserta didik dapat menulis Quran Surah Al-Ma'un. Peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Ma'un. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan kreatif. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin, syura, qudwah, dan tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Untuk sarana dan prasarana, alat dan bahan, laptop, LCD proyektor, speaker, kertas, spidol, buku paket kelas 5, Al-Quran dan terjemahannya. Target peserta didik, modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler sebanyak 17 peserta didik. Diharapkan peserta didik mampu membaca, menulis, dan menghafal Quran Surah Al-Ma'un. Yang selanjutnya adalah model atau metode pembelajaran yang kami kerjakan untuk pertemuan 1, yaitu model pembelajaran problem based learning dan cooperative learning dengan tipe pembelajaran yaitu picture and picture. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat melafalkan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menulis Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik mampu membaca serta menghafal Quran Surah Al-Ma'un. Hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik mampu menulis ayat ke ayat dari Al-Quran Surah Al-Ma'un. Melalui pembelajaran berbasis proyek, hasil karya peserta didik berupa gambar di kertas karton menunjukkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman peserta didik. Untuk pemahaman bermakna, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan rajin membaca Al-Quran. Setiap orang Islam berupaya dan berperilaku terpuji sesuai dengan pesan dan makna Quran Surah Al-Ma'un. Untuk pertanyaan pemantik, sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Ceritakan pengalamanmu. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ada berapa ayat dalam surah Al-Ma'un? Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu langkah-langkah persiapan. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti laptop, LCD proyektor, speaker, kertas, buku paket kelas 5, Al-Quran dan terjemahannya. Urutan kegiatan pembelajaran ke-1, 2 jam pertemuan 2 kali 35 menit. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Mengkondisikan kelas. Guru mulai pembelajaran dengan salam dan doa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Al-Quran atau surat pilihan, memeriksa kehadiran posisi dan tempat duduk peserta didik. Guru mengecek kerapian peserta didik serta guru memeriksa kehadiran dan kesiapan
peserta didik sebagai sikap disiplin. Untuk motivasi, peserta didik diberi motivasi belajar oleh guru secara lisan melalui materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang dilakukan. Selanjutnya menyampaikan tujuan. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya pentingnya kompetensi. Guru memberitahukan pentingnya materi Quran dan Surah Al-Ma'un kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tes diagnostik. Untuk kegiatan inti, yang pertama orientasi peserta didik. Peserta didik mengamati tayangan video pembacaan Surah Al-Ma'un. Selanjutnya peserta didik membaca Surah Al-Ma'un secara mandiri. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif berpendapat. Selanjutnya guru memberikan penguatan terhadap bacaan Quran Surah Al-Ma'un. Selanjutnya memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menirukan bacaan dengan tartil. Yang selanjutnya kegiatan inti adalah mengkondisikan tempat peserta didik. Pembagian tugas kelompok, menumbuhkan keaktifan belajar peserta didik. Peserta didik mulai mengurutkan gambar potongan ayat. Peserta didik berdiskusi mengurutkan potongan ayat. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik yang diwakili oleh ketua kelompok dan salah satu anggota maju ke depan secara bergantian. Peserta didik mempresentasikan hasil karya yang sudah dikerjakan antar kelompok. Yang terakhir, kegiatan inti adalah menganalisis dan evaluasi. Peserta didik memberikan apresiasi antar kelompok dipandu oleh guru. Yang ketiga adalah kegiatan penutup. Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Guru memberikan tes formatif awal, menyampaikan pembelajaran pertemuan berikutnya, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Terus guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya refleksi peserta didik, asesmen, penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, refleksi guru. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan dan kalau ada kesalahan, terima kasih Bapak. Oke, saya sampaikan terima kasih buat Pak Agus Supriyanto. Ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi kepada saudara. Ada berapa teori belajar yang saudara ketahui? Yang kami ketahui ada 4 Bapak. Ya, coba sebutkan. Yang pertama adalah teori behavior, yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga adalah teori humanistik, yang keempat adalah teori konstruktivistik. Oke, baik. Apakah keempat-empatnya teori belajar tersebut saudara gunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka atau tidak? Kalau untuk teori pembelajaran yang saya gunakan itu satu Bapak, yang mengerucut ke satu, yaitu konstruktivistik. Kenapa memilih teori belajar itu? Karena teori belajar itu memberikan peserta didik aktif dan mandiri dan kooperatif, Bapak. Saudara merumuskan KKTP. Tahu enggak KKTP? Tahu, Pak. Apa? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai ketika suatu pembelajaran di suatu kelas, Bapak. Kalau KKTP? KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu di mana murid setelah pembelajaran hasilnya, Bapak. Dengan model pembelajaran apa yang akan Anda implementasikan di pembelajaran di kelas?
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan model PBL sama cooperative learning, Bapak. Apa bedanya cooperative learning sama PBL? Cooperative learning itu apa? Cooperative learning itu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik, Bapak, untuk mencapai tujuan pembelajaran. PBL atau picture and picture? Picture and picture, Bapak. Tekanan dari sini, dari kurikulum Merdeka di sini adalah PBL, PJBL. Kalau toh Anda mau mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan picture and picture, silakan. Bapak. Itu ya. Jadi, Saya Bapak. pikir cukup, silakan diakhiri aja. Terima kasih untuk pada Profesor Dr. Rasimen SPD MPD atas ujiannya komprehensif pada hari ini 24 Oktober 2023. Masukan dan atensinya akan saya benahi untuk kelanjutannya di dalam PPL nanti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.